Selamat sore, perkenalkan nama saya Eko Suyanto Ibowo dengan nomor NIM 010601231453. Pada mata kuliah Human Capital Management ini di tugas sesi 14 saya akan membahas tentang Cocktail Leadership dari tokoh Lee Kuan Yew yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Cocktail Leadership yaitu pendekatan kepemimpinan yang menekankan pengembangan individu dan kolaborasi dalam tim. Dalam model ini, pemimpin berperan sebagai mentor yang membantu anggota tim untuk mencapai potensi terbaik mereka. Yang pertama, dengan pendekatan mentoring, yaitu pemimpin berfungsi sebagai mentor yang membimbing anggota tim dalam mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Lalu yang ada mendengarkan aktif, yaitu pemimpin mengutamakan pemahaman perspektif anggota tim, menciptakan komunikasi yang terbuka. Satu, penetapan tujuan. Pemimpin bekerja sama dengan individu untuk menetapkan tujuan pribadi dan profesional yang sejalan dengan tujuan tim. Lalu selanjutnya terkait umpan balik konstruktif, yaitu memberikan umpan balik secara teratur dengan fokus pada pertumbuhan, bukan kritik. Lalu dorongan dan motivasi, yaitu pemimpin memotivasi anggota tim merayakan pencapaian dan ketahanan dalam menghadapi tantangan. Selanjutnya terkait kolaborasi dan fleksibilitas, yaitu mendorong kerjasama dengan mengajak semua anggota untuk memberikan masukan dan ide, serta pemimpin menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan kebutuhan individu yang menyadari bahwa setiap orang belajar dengan cara yang berbeda. Berikut adalah tokoh yang akan saya bahas pada sesi ini, yaitu tentang Lee Kuan Yew. Untuk biografinya, Lee Kuan Yew itu lahir pada tahun 1923 dan wafat pada tahun 2012. Adalah seorang tokoh politik dan pemimpin yang terkenal sebagai pendiri dan Perdana Menteri pertama di Singapura. Lahir di Singapura dalam sebuah keluarga Tionghoa dan menyelesaikan pendidikan di Raffles College dan kemudian di Universitas Cambridge di Inggris, di mana ia meraih gelar hukum. Setelah Perang Dunia Kedua, Lee Kuan Yew aktif dalam politik dan membantu mendirikan Partai Aksi Rakyat People Action Party atau PAP pada tahun 1954. Pada tahun 1959, partai ini memenangkan pemilihan umum dan Lee menjadi Perdana Menteri. Ia berperan penting dalam transisi Singapura dari koloni Inggris ke negara merdeka. Di bawah kepemimpinannya, Singapura mengalami transformasi yang luar biasa. Lee menerapkan kebijakan ekonomi yang pragmatis dan berfokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan menarik investasi asing. Selanjutnya tentang gaya kepemimpinan Lee Kuan Yew, yaitu dikenal sebagai kepemimpinan yang menerapkan otoriter yang pragmatis dengan beberapa ciri khas yang sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepemimpinan yang kuat. Lee memiliki visi yang jelas dan berani dalam mengambil keputusan dan tidak ragu untuk menerapkan kebijakan mungkin unpopuler demi mencapai tujuan jangka panjang. Yang kedua adalah fokus pada pembangunan ekonomi. Lee Kuan Yew menerapkan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, menarik investasi asing, dan mengembangkan infrastruktur. Visi ini membantu mengubah Singapura menjadi salah satu pusat keuangan dan perdagangan terkemuka di dunia. Yang ketiga adalah ketegasan dalam penegakan hukum. Lee dikenal tegas dalam menegakkan hukum dan ketertiban. Ia percaya bahwa stabilitas sosial dan politik sangat penting untuk perkembangan ekonomi, meskipun pendekatannya seringkali dianggap kontroversial. Yang keempat adalah pendekatan praktis dan realistis. Yaitu Lee Kuan Yew itu lebih memilih solusi praktis daripada ideologi yang kaku. Kebijakannya ini seringkali didasarkan pada analisis yang mendalam tentang situasi yang dihadapi. Lalu yang kelima adalah pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Lee Kuan Yew memprioritaskan pendidikan dan pengembangan keterampilan untuk sebagai kunci meningkatkan daya saing Singapura. Ia menginvestasikan banyak sumber daya dalam sistem pendidikan. Untuk kesimpulannya dari ini, Lee Kuan Yew menerapkan gaya kepemimpinan Cocktail Leadership yang berhasil mengubah
Singapura menjadi salah satu negara terkemuka di dunia. Dengan fokus pada pembangunan ekonomi, penegakan hukum yang ketat, dan pendidikan, ia menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan. Meskipun pendekatannya sering dianggap kontroversial, ketegasan dan visi strategisnya membantu mencapai stabilitas dan kemakmuran. Warisannya sebagai pemimpin yang visioner terus mempengaruhi kebijakan dan perkembangan di Singapura hari ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.